Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6591. Jacob Thompson. Pemandangan yang langka sekali. Tampaknya telah mencapai puncak hidupnya saat ini. Dia mengarahkan jari ke Buceng Thompson. Dan berteriak, "Kemari. Kalahkan Buceng Thompson. Tuan muda yang ditinggalkan ini. Kalau begitu serahkan ke penjara naga untuk diadili." Orang seperti ini yang kembali dari luar negeri dengan sekelompok tentara bayaran. Aku punya alasan untuk curiga bahwa dia memiliki musuh internal dan eksternal dan melupakan leluhurnya. Kirim ke penjara naga. Dan penjara naga pasti akan menegakkan hukum secara tidak memihak. Tidak peduli bagaimana itu ditangani pada akhirnya. Keluarga Thompson kami tidak keberatan. Setelah mengatakan ini, Jacob Thompson melambaikan tangannya dan melihat sekelompok besar pria dan wanita mengenakan jubah seni bela diri tiba-tiba muncul di belakang tentara bayaran Heizu yang dibawa oleh Buceng Thompson. Orang-orang ini semua mengenakan topeng, memegang Zugelianbo dan pembunuh seni bela diri lainnya di tangan mereka, dan langsung menghadapi tentara bayaran Heizu itu. Yang paling penting adalah bahwa master seni bela diri ini tampaknya banyak dan langsung menekan tentara bayaran itu. Melihat situasi yang berubah pada saat ini, sekelompok murid Buceng Thompson berkata dengan tegas, "Ya." Segera setelah itu, sekelompok pengawal keluarga Thompson melangkah maju pada saat yang sama. Meskipun Buceng Thompson hidup sampai saat ini dan terlihat luar biasa, tetapi belumkah kita melihat Jacob Thompson dari keluarga kita, Tuan Muda Thompson, merencanakan strategi dan memenangkan kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya. Hal-hal ribuan mil jauhnya. Tuan Muda Thompson dipecahkan. Tentara bayaran Heizu itu, Tuan Muda Thompson juga memecahkan. Mungkinkah lelaki besar itu masih takut dengan pesta di depannya? Pada saat ini, pengawal yang hadir semuanya mengancam. Mereka semua merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menekan partai. Dan mereka mendapat pujian yang mengerikan. Kalian, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menang dengan 3 kucing dan 2 anjing ini? Melihat pergantian situasi yang tiba-tiba, Buceng Thompson tidak hanya tidak kehilangan kesabaran, tetapi juga mencibir. "Jacob Thompson, aku akui bahwa aku meremehkanmu. Dalam keadaan ini, masih mungkin untuk membuat comeback. Namun, ini tidak akan berakhir di sini." Ketika suara itu jatuh, Buceng Thompson tidak kehilangan sosoknya. Dan ketika semua orang salah mengira bahwa dia akan mati sampai akhir, dia berbalik dan hendak mundur. Bagi Buceng Thompson, tidak ada beban psikologis untuk melarikan diri saat ini. Seperti kata pepatah, seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan. Dia tidak akan takut kehabisan kayu bakar jika dia tinggal di pegunungan. Dan belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Karena game ini hilang, saatnya untuk pergi. Mungkinkah dia masih di sini untuk melawan Jacob Thompson dan yang lainnya sampai mati? Pada saat yang sama ketika dia mundur, Buceng Thompson menahan telapak kakinya dan menginjak tanah. Dalam sekejap, batu bata biru di tanah meledak secara langsung. Dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Kepulan, sekelompok pengawal jatuh ke tanah. Tetapi di depan kekuatan Buceng Thompson, mereka tidak cukup. Dan hampir pada saat yang sama, Buceng Thompson bergerak. Tetapi pada saat yang hampir mustahil, dia berubah menjadi maju. Dan bergegas menuju tempat Jacob Thompson berada. Jelas,
Bu Cheng Thompson kehilangan Raja Naga Heizu ini atau semacamnya. Setidaknya dia tahu bahwa selama dia mengambil Jacob Thompson saat ini, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Wajah Jacob Thompson berubah seketika. Dia secara tidak sadar ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Sekelompok anggota keluarga Thompson tercengang, tetapi tidak ada yang bisa membantu mereka. Banyak tamu yang hadir menutup mata mereka dengan tidak percaya waktu telah melihat akhir Jacob Thompson. Bahkan Mandy Zimmer memalingkan muka, tidak tahan melihat pemandangan berdarah itu. Di lapangan, hanya Harvey York yang menghela nafas. Saat berikutnya dia menjentikkan jarinya, dan selembar uang kertas di ujung jarinya terbang keluar dalam sekejap. Saat berikutnya, uang kertas itu ditempelkan di dahi Bu Cheng Thompson, seolah disambar petir. Dia menegang. Ketegasan dan niat membunuhnya menghilang dalam sekejap, dan seluruh orang berlutut langsung di tanah. Bab 6592. Apa? Setelah beberapa saat, seseorang di lapangan tanpa sadar menoleh ke belakang, ingin melihat betapa tragisnya akhir dari Jacob Thompson. Tapi yang mengejutkan mereka, orang yang berlutut di tanah benar-benar memenuhi harapan mereka. Dan melihat bahwa Bu Cheng Thompson hidup sesuai dengan sikap sedihnya, tampaknya dia sangat sedih. Banyak orang di lapangan menanggapi. Setelah itu, semua orang memandang Jacob Thompson dengan kaget. Tidak peduli apa, para tamu yang hadir tidak pernah mengira bahwa Jacob Thompson yang menanganinya dengan mudah. Meski tidak ada yang melihat gambar lukisan Jacob Thompson. Namun, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Bu Cheng Thompson berlutut di depan Jacob Thompson. Tidak peduli metode apa yang digunakan Jacob Thompson. Di dunia ini, selalu ada pemenang dan pecundang. Tetapi dia tidak sampai ke dasarnya. Saat ini, banyak orang sedang kesurupan. Dan kemudian memahami satu hal. Mulai hari ini dan seterusnya, kebangkitan Jacob Thompson ke puncak telah menjadi tren yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Sejak itu, jumlah Tuan Muda 4 Wolsing telah ditambah. Jacob Thompson pasti memiliki kekuatan untuk menggantikan Hector Thompson yang telah meninggal tanpa tempat untuk dimakamkan. Meskipun Jacob Thompson sedikit linglung saat ini, dia dengan cepat bereaksi. Dan dia menendang Bu Cheng Thompson dengan tatapan menghina. Kamu masih kembali ke Raja Naga Heizu. Memalukan. Raja Naga Bu Cheng Thompson. Tuan Muda Thompson. Tuan Bu Cheng Thompson. Kelompok bawahan Bu Cheng Thompson semuanya terkejut saat ini. Mereka tidak mau percaya apapun yang terjadi. Generasi Raja Naga yang mereka ikuti telah diselesaikan dengan begitu mudah. Tapi saat mereka meraung untuk maju, mereka melihat Rahel Hardy memberi isyarat. Master seni bela diri yang dia bawa dari Longmen mengalahkan semua bawahan Bu Cheng Thompson dengan kecepatan kilat. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Dan situasi keseluruhan keluarga Thompson telah diputuskan hari ini. Yang disebut pemakaman ini telah berkembang hingga saat ini. Dan sama sekali tidak relevan. Yang terpenting adalah Jacob Thompson menunjukkan kemampuan dan nilainya dalam pemakaman ini. Sekarang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia pasti akan menjadi putra tertua dari keluarga Thompson. Dan jika diberi waktu, mungkin dia akan menjadi kepala keluarga Thompson yang kuat. Harvey York tahu bahwa ini adalah masa kritis untuk kebangkitan Jacob Thompson. Jadi dia tidak bermaksud naik dan mengoleskan obat tetes mata ke Jacob Thompson. Tetapi menyeret Mandy Zimmer, yang masih sedikit bingung, dan pergi dengan cepat. 10 menit kemudian, kekacauan di lapangan diselesaikan. Kembalinya raja tidak hilang. Dan semua orang diturunkan. Dan semua orang dikirim ke penjara Naga Wolsing. Selain urusan keluarga Thompson dan urusan keluarga Hun, di bawah premis utama ini, akan sangat sulit bagi Bu Cheng Thompson dan bawahannya untuk bertahan hidup. Adapun Gue Thompson yang terluka parah,
Dia segera diselamatkan oleh seorang dokter jenius di tempat kejadian, meninggalkan separuh hidupnya. Hanya saja melihat penampilannya, dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Kedamaian dipulihkan selama pemakaman. Semuanya. Pemakaman Hector Thompson hari ini sudah berakhir. Terima kasih semua untuk berpartisipasi. Masalah ini, keluarga Thompson kita akan mengingatnya. Gue Thompson menghela napas lega dan berbaring di tandu, berbicara dengan gemetar. Mulai sekarang, Jacob Thompson adalah putra tertua dari keluarga Thompson kami. Selama hari-hari penyembuhan saya ini, keluarga Thompson menghormatinya dalam segala hal. Dengan jatuhnya kalimat ini, itu juga berarti bahwa situasi keseluruhan keluarga Thompson telah diselesaikan. Sementara keluarga Thompson berurusan dengan banyak masalah tindak lanjut, Harvey York dan Mandy Zimmer sudah menaiki mobil bisnis. Melihat situasi yang agak kacau di belakang, Mandy Zimmer tampak sedikit bingung. Bab 6593. Kenapa? Apa menurutmu kecelakaan hari ini agak sulit dipercaya? Harvey York berbicara dengan lembut. Ini tidak bisa dipercaya. Tapi saya pikir. Mandy Zimmer ragu sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Saya selalu merasa bahwa semua yang terjadi hari ini mungkin bukan disebabkan oleh tindakan Buceng Thompson. Bahkan mungkin seseorang telah merencanakannya sebelumnya. Dan Buceng Thompson baru saja masuk ke set ini. Sudut mata Harvey York berkedut sedikit. Dan sambil meratapi pertumbuhan wanita itu, dia berkata, jika seseorang benar-benar membuat pengaturan sebelumnya, menurutmu siapa orang itu? Jacob Thompson. Kemungkinan besar itu adalah dia. Mandy Zimmer berpikir sejenak sebelum berbicara. Lagi pula, dalam hal ini, orang yang akhirnya memanfaatkannya sebenarnya adalah dia. Hanya saja tulisan tangan ini sepertinya bukan apa yang dia katakan bisa dia gunakan. Lagi pula, jika dia memiliki tulisan tangan seperti itu sejak lama, bagaimana mungkin Hector Thompson ada hubungannya dengan keluarga Thompson? Entah Jacob Thompson telah menjaga profil rendah dan berkembang dengan cara yang rendah hati selama ini. Entah ada ahli di belakang Jacob Thompson. Harvey York mengangguk dan berkata, itu tebakan yang bagus. Sangat dekat dengan kebenaran. Selain itu, saya dapat mengingatkan Anda bahwa Anda juga mengenal ahli di balik Jacob Thompson. Aku juga mengenalnya. Mandy Zimmer tampak curiga. Kamu tidak ingin mengatakan bahwa orang itu adalah kamu, kan? Harvey York memiringkan kepalanya dan berkata, apa? Bukankah aku terlihat seperti orang hebat yang sedang merencanakan strategi dan memenangkan kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya? Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, kamu Harvey. Aku tahu kamu benar-benar mampu. Tapi urusan keluarga Thompson tidak bisa diselesaikan di levelmu. Keluarga Thompson adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Dan warisannya jauh di luar imajinasimu. Orang-orang yang mampu membuat rencana di belakang layar kemungkinan besar juga berasal dari 10 keluarga teratas. Dan aku curiga orang itu adalah tuan muda dari keluarga Leduk. Jonathan Leduk. Harvey York bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa bukan aku? Tapi Jonathan Leduk. Mandy Zimmer berkata dengan serius. Kamu Harvey. Kamu bukan dari 10 keluarga teratas. Jadi kamu tidak mengerti sedikit pun. Artinya, orang dari 10 keluarga teratas tidak akan mengizinkan orang di luar 10 keluarga teratas untuk campur tangan dalam urusan keluarga. Sederhananya, ini adalah istana. Di istana, tidak masalah bagaimana semua orang bertarung. Namun, begitu seseorang di luar istana mencoba mencampuri urusan di dalam istana. Kalau begitu, orang-orang di seluruh istana akan menyerang bersama. Jadi, Harvey York, tidak masalah apakah kamu mengambil tindakan atas masalah ini atau tidak.
Tapi aku harap kamu tidak pernah bergerak. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan penuh minat. Tertawa kecil setelah beberapa saat. Dan berkata, bisakah aku mengerti bahwa kamu peduli padaku? Mandy Zimmer tidak menjawab secara langsung, tetapi melihat keluar jendela, dan berkata dengan lembut setelah beberapa saat, apakah kamu akan pergi ke rumahku untuk minum teh? Atau kamu akan kembali ke rumahmu sendiri? Mengingat bahwa ada Lilian Yates di rumah Mandy Zimmer, Harvey York, yang selalu membual bahwa dia tidak takut, menggigil dengan cerdik saat ini. Kemudian dia tertawa datar dan berkata, mari kita lupakan saja. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani akhir-akhir ini. Aku akan mentraktirmu makan malam setelah aku selesai. Ya, sudut mulut Mandy Zimmer sedikit melengkung. Apakah ibuku begitu menakutkan? Sekarang Hector Thompson sudah mati. Apakah menurutmu dia akan menerimamu? Menantu yang relatif kurang berprestasi. Harvey York terhuyung-huyung. Tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Bab 6594. Harvey York tidak pergi ke rumah Mandy Zimmer. Karena di tengah jalan, dia menerima telepon dari Johanna Tael. Hari pertempuran saat bulan purnama di puncak terlarang yang dia setujui dengan penduduk negara pulau aliran Shinto ada sedikit perubahan. Dan dia harus pergi ke aula pertunjukan aliansi bela diri negara besar sesegera mungkin untuk menghadapinya. Awalnya, Harvey York malas untuk terus berurusan dengan pemborosan aliansi bela diri negara besar Tetapi Johanna Tael membuat masalah ini sedikit lebih serius. Menurutnya, ada sekelompok orang Cina yang merantau telah kembali dari perantauan. Orang-orang ini sangat kuat. Pangeran Sidu, Luo Dongfan dan yang lainnya berdebat keras dengan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka semua ditampar. Meskipun Pangeran Sidu adalah penguasa desa Tianmen saat ini, kekuatannya tidak terlalu bagus. Tapi Luo Dongfan adalah salah satu dari 4 raja surgawi yang dikenal sebagai generasi muda dari aliansi bela diri negara besar Bahkan wajahnya ditampar. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa pengunjung luar negeri yang membuat masalah tidak lemah dan memiliki latar belakang yang kuat. Dan pihak lain juga memposting konten yang meminta untuk bertemu dengan Harvey York. Jadi Harvey York harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Pada pukul 6 sore, Harvey York sampai di aula pertunjukan aliansi bela diri negara besar Saat melihat Harvey York muncul, Johanna Tael, yang sudah lama menunggu di samping, berjalan dengan cepat. Johanna Tael hari ini mengenakan congsam gaya Soviet yang dimodifikasi, yang tidak hanya mengejutkan sosok anggun dan langsing, tetapi yang terpenting, sepasang kaki ramping dan panjang lurus, membuat orang segan untuk melihatnya. Bahkan dengan temperamen Harvey York, dia harus tanpa sadar memalingkan muka. Dan kemudian melihat ke gedung pertunjukan yang terang benderang saat ini, dan berkata dengan ringan, bagaimana situasinya? Mari kita bicarakan dulu. Johanna Tael mengangguk dan berkata, perwakilan York tidak tahu apa-apa. Selain tempat-tempat suci seni bela diri utama, aliansi seni bela diri. Negara besar kami juga telah menyerap aliansi seni bela diri Cina. Kota Singa. Aliansi Seni Bela Diri Cina Negara Pulau, dan Aliansi Seni Bela Diri Pulau Sun Mun untuk bergabung. Orang-orang ini biasanya tinggal di luar negeri sendirian, dan mereka tidak memiliki banyak kontak dengan aliansi seni bela diri besar negara besar kita. Paling-paling, mereka datang untuk menghadiri konferensi 3 tahunan sekali-sekali. Namun, meski begitu, orang-orang ini masih memiliki kursi di tetua Aliansi Bela Diri Negara Besar kita. Baru kemarin, sekelompok master yang diwakili oleh bela diri negara pulau tiba-tiba kembali. Mereka berkata, Anda mewakili berita bahwa Anda akan melawan negara kepulauan Shinto, dan seluruh komunitas Cina perantauan sudah mengetahuinya.
Tapi orang-orang di komunitas Cina setuju bahwa Anda tidak bisa menjadi lawan dari penduduk pulau. Dengan demikian, orang-orang itu merekomendasikan aliansi seni bela diri Cina, negara pulau untuk kembali memprotes. Tidak hanya tidak mengizinkan perwakilan York untuk berpartisipasi dalam perang atas nama Anda, tetapi juga meminta perwakilan York untuk disalahkan dan mengundurkan diri. Dan secara pribadi pergi ke negara pulau aliran Shinto untuk mengaku bersalah. Apa yang mereka maksud ini? Anda tahu sendiri. Berbicara tentang ini, Johanna Tal melirik Harvey York, seolah ingin melihat perubahan emosional Harvey York. Harvey York tidak menanggapi, tetapi tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan Pangeran Sidu dan yang lainnya?" Johanna Tal berkata, "Pangeran Sidu, Luo Dongfan, dan lainnya pada awalnya perwakilan untuk Anda." Ketika mereka mendengar ucapan orang-orang kuat dari luar negeri ini, mereka secara alami melangkah maju untuk berdebat dengan mereka. Jika kedua belah pihak tidak setuju, itu akan menjadi pertarungan besar. Tanpa diduga, pada akhirnya Pangeran Sidu dan yang lainnya tidak hanya kalah, tetapi juga menderita kerugian besar. Masing-masing ditampar beberapa kali. Dipahami, Harvey York mengangguk dan memberi isyarat kepada Johanna Tal untuk memimpin. Apakah ini perwakilan dari aliansi seni bela diri Cina negara pulau? Dalam perjalanan ke sini barusan, Harvey York tidak mengabaikan, tetapi mendapat pemahaman umum tentang situasi orang-orang yang datang mengganggunya. Bab 6595. Aliansi bela diri Cina perantauan ini pada dasarnya adalah keturunan dari sekelompok orang yang pergi ke luar negeri untuk berperang 100 tahun yang lalu. Penampilan, suara, dan temperamen orang-orang ini sepertinya sama dengan orang negara besar H. Tetapi sampai batas tertentu, mereka telah tinggal di luar negeri selama 2 atau 3 generasi. Dan mereka tidak memiliki rasa memiliki negara besar H untuk waktu yang lama. Apa yang disebut aliansi seni bela diri Cina negara pulau atau aliansi seni bela diri Cina kota singa patut disebut. Dalam analisis terakhir, tidak lebih dari tipu muslihat bahwa setiap orang adalah orang Cina, untuk tetap bersatu. Namun, Harvey York tahu satu hal, yaitu Aliansi Seni Bela Diri Cina Kota Singa dan Aliansi Seni Bela Diri Cina Negara Pulau, karena hubungan yang erat dengan paha orang Amerika, telah memperoleh banyak manfaat selama bertahun-tahun, dan mereka telah berkembang pesat. Ada banyak master di aliansi bela diri, tetapi tidak diketahui apakah mereka dibudidayakan sendiri atau diubah oleh ilmu genetika di Amerika Serikat. Misalnya, di aliansi seni bela diri Cina negara pulau, sejauh yang diketahui Harvey York, perwakilan itu juga merupakan dewa perang yang cukup kuat. Namun, saya mendengar bahwa dia telah dimodifikasi secara genetik setidaknya 3 kali oleh Amerika Serikat. Bukan perwakilan dari aliansi seni bela diri Cina negara pulau. Mendengar kata-kata Harvey York, Johanna Tal berbicara dengan lembut. Namun, itu adalah penatua di aliansi bela diri Cina negara pulau. Atau harus dikatakan, sosok yang juga memiliki pengaruh tertentu pada negara besar H di luar. Orang ini dulunya adalah anggota Cina pertama dari negara pulau. Dan dia juga berkontribusi pada pembentukan aliansi Wushu Cina negara pulau. Dan dianggap sebagai presiden kehormatan. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, orang Cina atas nama negara pulau kembali ke Cina untuk berkunjung dan berinvestasi dalam lingkaran. Dikatakan bahwa saat itu, Wei Sigui dari negara pulau ini juga merupakan sosok yang hebat di Wolsing. Kali ini ketika dia kembali, selain mengunjungi teman lama, dia datang mengunjungimu atas nama aliansi bela diri Cina negara pulau. Tentu saja, menilai dari perilakunya, sepertinya dia tidak datang berkunjung, tapi dia datang untuk menendang Jim.
Wei Sigui Harvey York tertawa ketika mendengar ini. Nama yang bagus. Sayang sekali orang seperti itu mungkin menyia-nyiakan nama baik seperti itu. Aku tahu bahwa pertempuran antara aku dan aliran Shinto negara pulau itu terkait dengan kehormatan dunia seni bela diri negara besar H kita. Sebagai anggota orang negara besar H, kamu tidak hanya datang untuk mendukung kami, tetapi kamu juga datang untuk mundur. Saya punya alasan untuk curiga bahwa orang-orang ini mungkin mengambil keuntungan dari penduduk pulau, dengan sengaja membuat saya jijik, dan dengan sengaja mengacaukan semangat juang saya. Sayang sekali. Apakah itu Wei Sigui atau penduduk pulau? Mereka sama sekali tidak memahami kebenaran. Artinya, bagiku, hasil dari pertempuran ini sudah berakhir. Mereka telah menggunakan begitu banyak metode. Tetapi itu menunjukkan rasa bersalah mereka. Karena itu, Harvey York tersenyum ringan. Pola penduduk pulau sangat kecil. Perwakilan York. Apakah penampilan Wei Sigui ini untuk negara pulau atau pulau negara? Namun, kamu harus memperhatikan satu hal. Karena orang seperti dia dapat kembali pada saat kritis ini. Dia pasti sedang berjuang. Johanna Tal mengingatkan dengan lembut. Lagi pula, bahkan di kalangan kelas atas, banyak orang yang terbiasa berlutut dan tidak bisa berdiri tegak. Jika kamu memukul wajah Wei Sigui secara langsung, aku khawatir kamu akan membuat marah orang-orang ini. Jika ada yang buruk, mereka akan bergabung untuk menekan perwakilan York. Bahkan jika kamu tidak terkalahkan atas namamu, kebanyakan dari orang-orang ini akan menemukan cara untuk membuatmu jijik. Bab 6596. Harvey York berhenti sebentar, lalu menatap Johanna Tal dengan penuh minat, dan berkata, "Dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu?" Johanna Tal menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak berani. Perwakilan York, aku hanya ingin mengingatkanmu, aliansi bela diri negara besar H hebat sangat menghargai kekuatan. Tapi terkadang, mengandalkan kekuatan saja mungkin tidak bisa sepenuhnya menghancurkan semua lawan. Bagaimanapun, Jianghu bukan hanya tentang berkelahi dan membunuh. Dalam banyak kasus, ini tentang cara orang-orang di dunia." Mendengar ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya bukan pendatang baru. Tentu saja saya mengerti kebenaran ini. Beberapa orang, kamu harus memperhatikan dunia bersamanya. Tetapi beberapa orang, Anda harus melawan dan membunuh mereka. Apa yang akan saya lakukan? Seringkali itu tidak bergantung pada diri saya sendiri, tetapi pada pihak lain." "Apakah Anda benar?" Johanna Tal mengangguk dan berkata, "Saya salah bicara. Berdasarkan kekuatan dan kemampuan York atas namamu, masalah ini harus diselesaikan dengan mudah." Harvey York mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa. Johanna Tal juga baik hati. Tapi dari sudut pandang Harvey York, dengan mentalitas Johanna Tal, saya khawatir cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar di masa depan. Perwakilan York, penegak hukum Johanna. Pada saat ini, melihat Harvey York dan Johanna Tal muncul, beberapa murid penegak hukum dari aliansi bela diri negara besar H datang dan melaporkan masalah tersebut dengan hormat. Hanya setengah jam yang lalu, Wei Sigui, Tetua Kehormatan Aliansi Seni Bela Diri China Negara Pulau, kembali setelah makan. Di sampingnya, ada pejabat Yanjing lainnya, orang penting dari Istana Naga. Melihat sikap mereka, seharusnya mereka makan bersama tadi. Mereka sedang menunggu di aula pertunjukan aliansi bela diri sekarang. Wei Sigui yang lebih tua sangat marah ketika dia melihat bahwa perwakilan York tidak menunggunya terlebih dahulu. Tetapi biarkan dia duduk di sana selama setengah jam. Juga, orang dari Istana Naga itu tampaknya sangat tidak senang.
mengatakan bahwa anak muda saat ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Mereka muda dan cakap, dan mereka pikir mereka hebat. Mendengar apa yang dikatakan murid penegak hukum ini, Johanna Tal sedikit mengernyit, menatap Harvey York setelah beberapa saat, dan berkata, "Perwakilan York, kamu harus tahu. Istana Naga adalah salah satu dari 4 pilar negara besar Departemen yang berspesialisasi dalam operasi luar negeri. Orang-orang di Istana Naga berada di luar negeri. Dan mereka sering mendapat bantuan dari beberapa orang China perantauan. Dan bahkan mengembangkan banyak offline. Sekarang tampaknya aliansi seni bela diri China negara pulau harus terkait erat dengan Istana Naga. Sekarang Istana Naga ada di sini. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah wakil penguasa Istana Naga Yanjing. Jika demikian, perjamuan Hongmen hari ini mungkin akan sedikit sulit." Dengan tangan di belakang, Harvey York berkata dengan ringan, "Bagiku, tidak masalah apakah itu penjara naga atau Istana Naga. Aku, Harvey York, bersikap tegak dan tegak. Aku layak untuk langit di atas. Layak untuk bumi di bawah, dan bahkan lebih layak untuk negara besar di tengah. Apakah aku masih takut pada mereka? Orang-orang ini benar-benar berani mengandalkan orang tua mereka di hadapanku. Jadi aku minta maaf. Jangan salahkan aku karena menamparkan. Kirim saja mereka kembali ke rumah nenek." Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York berjalan ke aula pertunjukan dengan tangan di belakang. Pada saat ini, seluruh aula dalam kekacauan. Belum lama ini, Harvey York berinvestasi di sofa Hainan Huang Huali yang baru. Dan beberapa meja kopi telah dihancurkan. Bab 6597. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Dan melihat ke arah tengah aula. "Saya melihat 2 lelaki tua berjas tunik Cina dengan rambut disisir rapi duduk di sana. Seorang pria jangkung dan kurus, memakai kacamata monokel, dengan postur aristokrat barat. Yang lainnya berkumis dan tidak memiliki terlalu banyak kerutan di wajahnya. Tetapi bintik-bintik penuaan menunjukkan bahwa dia tidak muda. Dan di belakang mereka, terlihat lebih dari selusin pria dan wanita. Pria dan wanita ini semuanya mengenakan pakaian mewah kelas atas, dan mereka memiliki aura orang yang kembali. Mereka tampaknya memandang rendah semua orang di lapangan. Jelas, bagi orang-orang yang terbiasa melihat dunia yang penuh warna ini, mereka hanya memandang rendah Wolsing, yang memiliki temperamen tenang selama ribuan tahun. Di antara orang-orang ini, yang memiliki ekspresi paling menghina adalah seorang wanita dari ras campuran yang jelas. Dia memiliki wajah oriental, tetapi matanya berwarna kuning. Ketika dia melihat siapapun, dia memiliki wajah bau melihat sampah. Namun, dengan penampilan dan temperamennya, bagi beberapa pria dengan hobi khusus, dia adalah ratu yang mutlak. Tidak perlu terlalu banyak pengenalan. Harvey York sudah menebak bahwa lelaki tua dengan sedikit temperamen aristokrat barat dan mengenakan kacamata berlensa adalah Wei Sigui, penatua kehormatan dari aliansi seni bela diri Cina negara pulau. Dan yang lainnya harus menjadi pukulan besar di Istana Naga Wolsing. Melihat orang ini, Johanna Tal tampak sedikit terkejut, lalu berbisik, "Perwakilan York, ini adalah salah satu diaken Istana Naga Wolsing, Han Wenxiang. Statusnya di Istana Naga Wolsing cukup tinggi. Dikatakan bahwa dia telah melakukan beberapa kesalahan. Jika tidak, dia akan menjadi kepala cabang Istana Naga Wolsing sejak lama." Mendengar ini, Harvey York sedikit mengangguk, menyatakan bahwa dia tahu. "Bajingan. Siapa yang berteriak di belakang lelaki tua itu lagi? Apakah kamu tidak tahu? Lelaki tua itu paling membenci junior yang menggonggong di belakangku dalam hidup ini." Mendengar seseorang berbicara di depan pintu,
Han Wenxiang membuka mulutnya dengan ekspresi yang luar biasa. Jelas, orang yang kejam dan mudah tersinggung seperti itu sama sekali tidak masuk akal di hari kerja. Orang tua ini adalah Diaken Istana Naga. Dari 5 klan teratas hingga 10 keluarga teratas. Tidak ada yang berani meminta orang tua ini untuk menunggu mereka. Itu hanya perwakilan dari aliansi bela diri negara besar. Itu benar-benar tidak mengikuti aturan apapun. Dan tidak mengerti bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Apakah kamu memberitahunya bahwa lelaki tua itu ada di sini? Beraninya dia tidak buru-buru kembali menemuinya secepat mungkin. Wei Sigui, yang mengenakan kacamata berlensa, tersenyum sedih, dan berkata, Han tua, sepertinya bukan hanya aku yang kehilangan muka. Mereka juga tidak memberimu wajah. Jika kamu bertanya padaku, apa yang kamu katakan di awal sama sekali tidak ada artinya. Untuk bajingan kecil yang tidak memiliki semua rambutnya ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberitahu dia apa artinya menjadi tinggi dan gemuk. Sambil berbicara, Wei Sigui menghancurkan piala bafang yang diwariskan di tangannya dengan jepret, berkeping-keping. Mereka tidak memberi muka. Jadi ada cangkir seperti itu. Melihat langkah Wei Sigui, pria dan wanita muda di belakangnya semuanya menunjukkan kekaguman. Penatua Wei Sigui masih sangat muda. Jangan katakan apa-apa lagi. Kekuatan dan keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Harvey York, yang merupakan pengarang untuk orang lain dari aliansi bela diri negara besar H, mungkin akan berlutut saat pertama kali dia melihat tetua Wei Sigui. Diwariskan dari generasi ke generasi piala Gekilen Bafang. Pada lelang gaya Sobi, harganya 90 juta yuan. Dibulatkan. Itu setara dengan 100 juta. Ingat untuk membayar nanti. Harvey York melangkah maju dengan tangan di belakang. Dan berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 6598. Brengsek, lancang. Mendengar kata-kata Harvey York, penonton sedikit terkejut. Saat berikutnya wanita ras campuran berwajah bau itu menyadari. Dia mengangkat tangan kanannya yang ramping, menunjuk ke arah Harvey York dan berbicara. Apakah kamu tahu siapa yang ada di depanmu? Beraninya kau berbicara dengan tetua Wei Sigui seperti itu. Kamu mau mati. Saat ini, yang lain juga menatap Harvey York dan Johanna Tal dengan wajah muram. Ekspresi itu, jika mata bisa membunuh, Harvey York dan Johanna Tal telah terbunuh berkali-kali. Lisa Chen, sudah berapa kali aku mengatakan itu? Nenek moyangmu juga orang negara besar H, yang mewarisi darah peradaban 5.000 tahun. Bahkan jika kamu bertemu kucing atau anjing di pinggir jalan, kamu harus sopan. Mengerti? Han Wenxiang menyipitkan mata pada Harvey York pada saat ini. Dan dengan cepat mengenali identitas pihak lain. Jelas. Sebelum datang ke sini, dia pasti sudah mendapatkan informasi Harvey York. Apalagi, orang di depanmu bukan kucing atau anjing. Ini adalah kebanggaan nomor 1 dari generasi aliansi bela diri negara besar H. Harvey York, perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H yang berdiri di atas puluhan ribu orang. Kamu adalah orang yang kembali. Jadi kamu menantang perwakilan York seperti ini. Dengan perintah perwakilan York, aku khawatir akan ada ratusan atau ribuan murid aliansi bela diri datang untuk membunuhmu. Tanyakan saja apakah kamu takut. Pada saat ini, Han Wenxiang sepertinya ingin memberi pelajaran pada Lisa Chen. Tapi ada sedikit yin dan yang dalam kata-katanya. Dan ada sedikit senyuman yang bukan senyuman. Dalam nada yang tampaknya hormat dan hormat. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Jelas bahwa Han Wenxiang tidak terlalu memikirkan Harvey York, perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Ketika Han Wenxiang menunjukkan identitas Harvey York,
Kecantikan ras campuran Lisa Chen dan pria dan wanita muda lainnya semua memandang Harvey York dengan mata yang agak kritis. Bahkan Wei Sigui, yang mengenakan kacamata berlensa, menyipitkan matanya saat ini. Jelas, sebelum datang ke sini, sebagian besar dari orang-orang ini tahu sedikit tentang pencapaian besar Harvey York. Bahkan jika mereka hanya mendapatkan sedikit pemahaman yang dangkal, mereka juga mengerti bahwa Harvey York jelas tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi setelah melihat orang yang sebenarnya, mereka semua sedikit kecewa. Bagaimanapun, dalam kognisi mereka, perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H pasti luar biasa. Bahkan jika mereka tidak memiliki udara yang mendominasi seperti itu, mereka setidaknya harus memiliki sedikit udara yang sejuk, kan? Tapi apa yang Harvey York katakan, tidak bisa dikatakan biasa saja, tapi bisa dikatakan biasa-biasa saja. Di Harvey York, mereka tidak bisa melihat kualifikasi yang harus dimiliki orang berpangkat tinggi. Bahkan Lisa Chen membandingkan Harvey York dengan pewaris konsorsium di Amerika Serikat, dan menemukan bahwa Harvey York bahkan tampaknya tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuk mereka. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti itu menjadi perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet juga raja. Setelah itu, Lisa Chen dan yang lainnya saling memandang, dan semua orang mencapai konsensus. Jelas, untuk orang seperti Harvey York, jika mereka ingin menamparkan wajahnya, mereka dapat menggosoknya ke tanah dalam hitungan menit. Dia Ken Han, kamu memberiku pelajaran. Bagi kami yang baru di sini, kami tidak pernah membayangkan bahwa pria berpenampilan biasa adalah yang disebut perwakilan York. Ini benar-benar membuat kita tidak bisa bereaksi. Itulah mengapa kita tidak sengaja berbicara kasar saat ini. Lisa Chen melirik Harvey York, dan berbicara dengan setengah tersenyum. Perwakilan York, saya khawatir saya akan mengatakan sesuatu kepada Anda hari ini. Saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Bab 6599. Lisa Chen berkata, aku minta maaf. Tolong maafkan aku dan seterusnya. Namun nyatanya, tidak ada penyesalan di wajahnya saat ini. Yang disebut permintaan maaf lebih seperti lelucon. Melihat pemandangan ini, tidak peduli Wei Sigui atau Han Wenxiang, mereka semua melihatnya dengan setengah tersenyum saat ini, dan mereka tidak berniat menghentikannya. Jelas, mereka ingin melihat bagaimana Harvey York akan berurusan dengan Lisa Chen yang telah menginjak wajah Harvey York. Orang-orang yang kembali dari barat tidak pernah tahu bagaimana menulis kata-kata kesopanan, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Lagi pula, aku belum bermandikan kemuliaan peradaban. Wajar jika ini terjadi. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Demi ini, aku tidak akan berdebat dengan topi tua yang baru saja kembali dari luar. Namun, jika topi tua ini tidak tahu cara maju dan mundur, dan jika dia tidak tahu cara menahan diri, saya khawatir saya harus mengajarinya apa artinya beradab dan sopan. Setelah mengatakan ini, Harvey York melirik Han Wenxiang dan Wei Sigui dengan penuh minat, dan berkata dengan tenang, tentu saja, jika beberapa orang yang tidak menghormati orang tua memiliki kebutuhan, saya juga dapat memberitahu mereka apa artinya menghormati orang tua, dan mencintai yang muda. Apakah kamu tidak bermandikan kemuliaan peradaban? Kamu hanya orang negara besar H. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Saat ini, Lisa Chen ditertawakan dengan marah oleh Harvey York. Lagi pula, dalam persepsi orang Barat, negara besar H di Timur Jauh adalah perwakilan dari tanah barbar.
Negara seperti itu pasti tidak memiliki kemuliaan peradaban. Awalnya, kata-kata ini digunakan oleh para migran yang kembali pada penduduk asli. Tetapi sebelum dia mengatakannya pada saat ini, Harvey York menamparkan wajahnya dengan kata-kata seperti itu. Dan Lisa Chen merasakan keinginan untuk muntah darah untuk sementara waktu. Adapun pria dan wanita muda lainnya, mereka semua terlihat aneh. Mengapa pemandangan ini agak aneh hari ini? Hubungan antara primer dan sekunder telah berubah secara misterius. Apa? Aku merasa seperti telah melihat bulan yang lebih bulat di luar selama beberapa tahun. Dan aku lupa bahwa aku juga memiliki darah. Negara besar H. Harvey York memandang Lisa Chen dengan setengah tersenyum. Jika aku hanya orang negara besar H. Kamu ras campuran. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang negara besar H belaka. Tampaknya bukan hanya darahnya yang najis. Tapi setelah lama tinggal di luar, melupakan leluhur sudah menjadi hal yang biasa. Berbicara tentang ini, Harvey York melirik Wei Sigui dengan isyarat penuh arti. Anda, Wei Sigui hampir memuntahkan darah karena jarum yang tersembunyi di kapas Harvey York. Dia memelototi Harvey York dan meraung. Bocah bau. Apa yang kamu gonggong? Percaya atau tidak, lelaki tua ini akan memberimu pelajaran yang bagus. Setelah mengatakan ini, Wei Sigui menyingsingkan lengan bajunya, seolah ingin memberi Harvey York pelajaran yang bagus. Penatua Wei, berhati-hatilah dan jangan tidak sabar. Jangan dipimpin oleh penjahat ini. Pada saat ini, Han Wenxiang menekan sekelompok orang yang akan menjadi gila. Kami di sini hari ini karena kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah masalah selesai, kamu bisa mengajari anak-anak muda ini apapun yang kamu mau. Ngomong-ngomong, akhirnya tidak akan banyak berubah. Belum terlambat. Jelas, Han Wenxiang merasa bahwa jika Wei Sigui mau, dia bisa menginjak-injak Harvey York sampai mati dalam hitungan menit. Bahkan jika Wei Sigui tidak dapat menangkapnya, bukankah dia masih menjadi jagoan di Istana Naga? Apa yang Anda takutkan? Setelah urusan selesai, masih ada waktu untuk berurusan dengan Harvey York. Mendengar ini, Wei Sigui terbatuk dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bab 6600. Tetapi bahkan jika dia mendapatkan kembali ketenangannya, Wei Sigui tidak membiarkannya begitu saja. Dia mencibir, lalu menunjuk ke arah Harvey York, dan berkata dengan sedih, "Nak, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar beruntung hari ini. Ada dia Ken Han untuk mengatakan hal-hal baik untukmu. Kalau tidak, lelaki tua itu akan menamparkan wajahmu bengkok setiap menit. Kamu tahu, di negara pulau, dan bahkan di seluruh Amerika Serikat, pemuda yang sombong dan sombong itu dipukuli wajahnya oleh lelaki tua itu. Tidak ada 1.000 atau 800. Anak muda. Aku selalu berpikir aku memiliki kemampuan. Jadi aku sangat hebat. Oke. Jangan main-main di sini." Harvey York mengeluarkan telinganya. Terlihat tidak sabar. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu memiliki kentut, biarkan saja. Aku masih terburu-buru untuk makan malam. Aku tidak bisa mendapatkan nomornya. Apakah kamu yang bertanggung jawab?" Mendengar ini, Lisa Chen dan yang lainnya gemetar karena marah. Orang pertama yang mereka lihat berani berbicara seperti itu. Apa artinya menjadi bodoh? Ini adalah, "Oke, kamu hebat. Orang tua itu tidak peduli padamu sekarang. Ini tentang berbicara denganmu." Wei Sigui menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan melambai kepada Lisa Chen dan yang lainnya agar tetap tenang. Setelah itu, Wei Sigui menyipitkan mata ke arah Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Anak muda,
Ku dengar kamu mengandalkan identitasmu sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara besar yang kamu tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Beraninya kamu menantang aliran Shinto negara kepulauan tanpa persetujuan dari pejabat senior bela diri di negara besar Biarkan aku memberitahumu. Aliran Shinto negara pulau adalah yang pertama dari 6 sekolah utama negara pulau. Tidak hanya memiliki sejarah panjang, tetapi yang paling penting adalah garis air dengan musim panas besar kami. Kamu tidak tahu ini, tapi kamu dengan gegabah menantang aliran Shinto. Kamu akan membakar kedamaian yang telah diperjuangkan oleh leluhur aliansi bela diri negara besar Karena itu, Wei Shigui tampak tertekan. Jadi, saya pesan sekarang. Segera pergi ke Tuan Muda aliran Shinto, Tokugawa Shingen, untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Sehingga krisis di aliansi bela diri negara besar ini akan direduksi menjadi masalah kecil dan sepele. Damai dalam api. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Jika saya ingat dengan benar, kejadian ini disebabkan oleh penduduk pulau yang berinisiatif memprovokasi orang-orang bela diri negara besar Kenapa sampai ke mulutmu? Tapi aku yang memprovokasi masalah. Kenapa bukan kamu? Berpura-pura. Kamu terus berpura-pura. Wei Shigui memiliki ekspresi marah di wajahnya. Orang-orang di negara pulau selalu pemarah. Mereka datang untuk belajar dengan generasi muda orang-orang bela diri negara besar kita. Apa salahnya bermain? Selain itu, orang-orang di negara pulau mengatakan bahwa ini hanyalah petunjuk sampai akhir. Menghadapi tetangga yang begitu ramah, kita harus sangat berterima kasih. Lagi pula, tanpa penindasan mereka, bagaimana generasi muda kita di negara besar bisa bekerja keras? Sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara besar kamu tidak hanya tidak menerima niat baik dari tetangga ramahmu, tetapi kamu juga datang dengan pertarungan di malam bulan purnama dan di puncak kota terlarang. Apa? Kamu pikir kamu adalah Simen Cuiksue? Sudah kubilang. Jika kamu tidak bersujud dan mengakui kesalahanmu, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Apa konsekuensinya? Harvey York tersenyum. Aku tidak peduli dengan hasilnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kamu, seorang penatua kehormatan dari aliansi bela diri Cina, negara pulau. Perintahkan aku, perwakilan dari aliansi bela diri negara besar Apa? Posisi aliansi bela diri negara besar kita sebagai salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Aliansi Bela Diri Dunia. Apakah tidak mungkin meledakkannya? Apakah kita begitu kasar? Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.